Assalamualaikum semua, salam sehat untuk kalian ya. Masak apa ya? Aku punya sisa biskuit yang anak-anak itu sudah mulai bosan kalau dimakan begitu-begitu aja. Daripada keburu kadaluarsa, makanya saya akan bikin sesuatu yang beda hari ini. Aku akan buat dessert, hasilnya yang manis, lembut dan sedikit kenyal. Dessert ini saya kasih nama Biscoff Lotus Coklat Pie. Karena sisa biskuit yang saya maksud tadi adalah Biscoff dari Lotus yang akan saya kombinasikan dengan bahan-bahan yang ada di dalam kulkas. Jadi saya tidak beli lagi bahan-bahan tambahannya. Nah, seperti inilah Biscoff Lotusnya. Jadi biskuit ini ada aroma-aroma kayu manis. Biasanya sih untuk teman ngopi ini. Ikuti dan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa berikan dukungannya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan lonceng hitamnya supaya update resep ternyamblang dari Resep Simak. Sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama kita siapkan adalah bahan-bahan untuk kulit pie-nya. Gunakan 400 gram tepung terigu, tambahkan 1 saset susu bubuk Milo. Buat kalian yang tidak punya susu Milo bisa ditambahkan dengan bubuk coklat merek apapun. Tambahkan gula halus sebanyak 100 gram, tambahkan 250 gram margarin, tambahkan 1 butir kuning telur ukuran besar. Karena saya telurnya kecil-kecil, saya pakai 2 kuning telur. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Siapkan loyang pie yang bisa bongkar pasang supaya nanti ketika pie-nya itu sudah jadi, mudah untuk membongkarnya. Loyang ini juga diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung. Sekarang kita siap untuk membuat adonan kulit pie-nya. Sebenarnya membuat adonan kulit pie ini mudah ya, karena nanti main campur aduk aja. Masukkan dari bahan yang kering dulu, yaitu tepung terigu, gula halus, bubuk coklat, dan baking powder. Dan jangan lupa berikan sedikit garam, secumput saja. Diaduk-aduk saja dengan menggunakan tangan sampai tercampur. Kemudian masukkan margarinnya. Campurkanlah adonan ini dengan menggunakan jari-jari dan hindari untuk menguleni supaya nanti kulitnya tidak alot. Teksturnya masih berbutir. Kemudian masukkan kuning telurnya, kemudian dicampur-campur. Ini juga kita campur dengan menggunakan jari-jari saja tanpa perlu diuleni. Lanjut kita tambahkan 2 sendok air es. Kalau tidak ada air es, boleh tambahkan dengan susu tawar yang dingin. Kita campur lagi dengan jari-jari sampai semuanya tercampur dan memang jadi teksturnya seperti ini, tidak padat. Kemudian adonan kulit ini kita simpan di dalam kulkas dulu selama kira-kira 30 menit supaya nanti mudah untuk dibentuk. Setelah kita dinginkan di dalam kulkas, kita keluarkan, kita siap untuk mencetak. Untuk mencetak di loyang, saya langsung saya aplikasikan di dalam loyang saja, tidak pakai dipipihkan. Silahkan buat teman-teman yang dengan cara dipipihkan di atas plastik gitu, silahkan. Tapi kalau saya cukup taruh di loyang, kemudian saya tekan-tekan supaya rata. Untuk pinggirnya pun saya cukup dengan ditekan-tekan. Menurut saya dengan cara ini lebih simpel, tidak ribet. Untuk meratakan juga pakai feeling aja nih. Dan ini sudah mulai rapi. Kemudian dasarnya saya tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu supaya nanti ada tekanan panasnya itu keluar ke atas ya, maksud saya, supaya tidak dasarnya kulit itu tidak menggelembung ke atas, tetap rata nanti. Sekarang kita persiapkan untuk memanggangnya. Kita oven dengan suhu 160 derajat hingga kurang lebih 30 sampai 45 menit. Dan untuk mengetahui kulit pie ini sudah matang atau belum, kita cukup dengan menusuk kulit pie-nya ini dengan menggunakan lidi, bisa lidi sate ya. Kalau sudah krek-krek gitu, itu artinya tandanya sudah matang. Jika sudah matang, kita keluarkan dari oven dan kita dinginkan. Dan kita bisa lihat ini dasar kulit pie-nya tetap rata ya, tidak menggelembung ke atas karena tadi kita tusuk-tusuk dengan garpu. Saatnya sekarang kita siapkan untuk isinya. Kita persiapkan untuk Biscoff-nya, ini beratnya 250 gram tapi sudah berkurang 2 buah biskuitnya tadi saya makan. Namanya saja memanfaatkan sisa biskuit ya. Pasti sudah saya makan sebagian. Tapi dari 250 gram itu hanya berkurang 2 batang tadi.
Kemudian siapkan 250-300 ml whipping cream dingin, 150-200 gram coklat, 100 gram cheese cream. Jika tidak punya cheese cream tidak apa-apa. 2 kuning telur, 50 ml atau 5 sendok makan susu kental manis putih, 3 sendok makan atau 2 lembar gelatin yang direndam dengan air panas. Ini langsung kita aduk-aduk sampai gelatinnya mencair. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lanjut, semua biskuit Biscoff ini kita haluskan. Boleh dipakai chopper ataupun dihaluskan dengan ditumbuk. Untuk whipping creamnya kita kocok sampai kondisinya kaku. Ini benar-benar harus dingin ya. Nah seperti ini sampai kaku. Dan coklatnya kita lelehkan. Jika coklatnya sudah meleleh dalam kondisi hangat-hangat, kita langsung campurkan dengan susu kental manisnya, ditambahkan dengan gula pasirnya. 3 bahan ini kita mixer hingga lembut, tercampur rata. Kemudian masukkan juga cheese creamnya. Ini untuk teman-teman, jika kalian tidak punya cheese cream pun sebenarnya tidak masalah ya. Bisa juga diganti dengan cheese yang diparut. Lanjut di mixer lagi sampai semuanya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan kuning telurnya. Dan ini kuning telurnya mentah tidak apa-apa karena coklatnya masih hangat, jadi telurnya matang di situ. Dilanjut dengan masukkan Biscoff yang sudah kita hancurkan tadi. Tapi kita sisakan sebagian Biscoff yang sudah halus nanti untuk toppingnya. Semuanya kita mixer sampai tercampur rata. Dan sekarang kita masukkan gelatin yang sudah mencair. Langsung dicampur dengan mixer hingga rata. Kemudian baru kita masukkan whipping creamnya. Whipping creamnya dimasukkan secara bertahap ataupun langsung saja tidak masalah. Kita campur sampai rata dan bisa dibantu dengan spatula supaya ya bahan-bahan atau coklat yang ada di pinggir-pinggirnya nanti tercampur semuanya. Nah sekarang saatnya untuk kita masukkan ke dalam kulit pie-nya. Kita ratakan semuanya, kita rapikan semuanya di dalam kulit pie. Jika sudah rapi, kemudian kita tutup dengan sisa dari Biscoff yang sudah halus. Ratakan sisa Biscoff di atas permukaan sampai tertutup rapi. Kalau sudah, baru kita simpan di dalam kulkas sekitar setengah sampai 1 jam, baru kita nanti bisa iris. Nah, ini sekarang kita keluarkan pie-nya dari kulkas dan kita keluarkan atau lepas pie dari loyangnya pelan-pelan. Dan bisa kita hias sesuai dengan selera kita. Pie ini kita siap juga untuk dihidangkan untuk putra-putri kita ataupun untuk acara keluarga. Demikian cara membuat Biscoff Lotus Coklat Pie. Selamat mencoba di rumah dan selamat berkreasi dengan sisa-sisa bahan makanan yang ada di rumah kita hingga menciptakan resep-resep terbaru. Terima kasih sudah menonton. Dengan dukungannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.